Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan. 4 fungsi negara tersebut tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan misi suci yang harus menjiwai seluruh pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang budiman, selamat datang pada perkuliahan online mata kuliah umum Pendidikan Kewarganegaraan bersama Profesor Budiman Syah. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan disampaikan adalah nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak berlama-lama lagi, mari kita sambut saja Profesor Budiman Syah. Terima kasih Mbak Mutiara. Kepada para mahasiswa dari seluruh Indonesia, selamat jumpa kembali pada perkuliahan kali ini. Perkuliahan kali ini kita akan membahas nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Prof, untuk memulai perkuliahan, mohon dijelaskan pengertian konstitusi secara etimologis atau dari segi bahasa. Para mahasiswa yang budiman, istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa. Misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah constituent, dalam bahasa Latin digunakan istilah constitutio, dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution, dalam bahasa Belanda digunakan istilah konstitusi, dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah Verfassung. Prof, apa makna dari istilah konstitusi itu sebenarnya? Constituent dalam bahasa Prancis berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Atau dengan kata lain, bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara. Di samping dari segi etimologis, kita juga memahami konstitusi dari definisi para ahli. Dari sejumlah definisi yang dikemukakan para ahli dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap atau permanen, dan yang menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak dari lembaga-lembaga permanen tersebut. Jika demikian, dapatkah konstitusi itu disamakan dengan Undang-Undang Dasar, Prof? C.F. Strong yang menganut paham modern secara tegas menyamakan pengertian konstitusi dengan Undang-Undang Dasar. Rumusan yang dikemukakannya adalah konstitusi itu merupakan satu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya, pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia. Konstitusi semacam ini dapat diwujudkan dalam sebuah dokumen yang dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi dapat pula berupa a bundle of separate laws yang diberi otoritas sebagai hukum tata negara. Profesor Budiman Syah, mari kita lihat pengalaman negara kita sendiri. Dari sekian percobaan mempraktikkan konstitusi, hanya Undang-Undang Dasar 1945 atau Konstitusi Proklamasi atau juga yang dikatakan sebagai konstitusi pertama Indonesia dengan rumusan norma fundamental dan aturan dasarnya yang paling otentik. Mengapa demikian, Prof? Konstitusi Proklamasi, baik dalam pembukaannya maupun dalam pasal-pasal batang tubuhnya,
dapat memberikan landasan ideal dan struktural yang kuat untuk bekerja setingkat demi setingkat, merealisasikan dasar, visi, dan misi negara Pancasila. Dapatkah Profesor Budimansyah memberikan bukti-buktinya bahwa Konstitusi Proklamasi atau Konstitusi pertama Indonesia itu mempunyai rumusan norma fundamental dan aturan dasar yang paling otentik? Bukti konkretnya dalam pembukaan Konstitusi Proklamasi terkandung 4 pokok pikiran sebagai turunan dari prinsip-prinsip Pancasila. Silahkan Prof, dijelaskan pokok-pokok pikiran tersebut. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi bangsa seluruhnya. Jadi, negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Benar demikian, Prof? Benar demikian, Mbak Mutiara. Negara menurut pengertian pembukaan menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan. Bagaimana dengan pokok pikiran kedua, Prof? Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah makna pokok pikiran kedua ini, Prof? Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan dan merupakan suatu causa finalis, sebab tujuan, sehingga dapat menentukan jalan serta aturan-aturan mana yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar untuk sampai pada tujuan itu yang didasari dengan bekal persatuan. Silahkan lanjutkan dengan pokok pikiran ketiga, Prof. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Apa makna pokok pikiran ketiga itu, Prof? Pokok pikiran ini dalam pembukaan mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan perwakilan. Bagaimana dengan pokok pikiran keempat itu, Profesor Budimansyah? Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran keempat itu merupakan dasar moral negara yang pada hakikatnya merupakan suatu penjabaran dari sila kedua Pancasila. Apakah benar demikian, Prof? Benar, Mbak Mutiara. Pokok pikiran keempat menegaskan pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa, yang mengandung pengertian takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengandung pengertian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Untuk mewujudkan 4 pokok pikiran tersebut, pembukaan Konstitusi Proklamasi juga menggariskan 4 fungsi negara. Benarkah demikian, Prof?
Benar Mbak Mutiara, 4 fungsi negara tersebut tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa saja 4 fungsi negara tersebut, Prof? 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Profesor Budimansyah, apa sebenarnya makna dari pokok pikiran dan fungsi negara tersebut? Keempat pokok pikiran pembukaan dan fungsi negara tersebut merupakan pancaran dari keyakinan filsafati, keyakinan historik, keyakinan religius, dan misi suci yang harus menjiwai seluruh pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Demikian Mbak Mutiara. Profesor Budimansyah, tidak terasa waktu sudah mencukupi dan kita harus mengakhiri perkuliahan hari ini. Kepada para mahasiswa atau siapa saja yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan tulis dalam komentar pada tayangan video ini. Pertanyaannya insya Allah akan dibahas dalam pertemuan perkuliahan selanjutnya. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.